Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Oke nih, tanpa berlama-lama tamu kita luar biasa ini. Duta Besar untuk Uni Emirat Arab, Bapak Yuda Nugrah. Wes. Gokil. Wah, udah. Tambah gokil ini acara. Udah nggak bisa dikalahin lagi udah. Iya. Fix, sudah fix. Pak Yuda udah berangkat, udah di sana atau Belum. Jadi belum? kami sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Iya. Sekarang sedang menunggu persiapan administrasi untuk keberangkatan. Kapan tuh Pak rencana kira-kiranya? Insya Allah kalau tidak akhir Oktober bulan ini atau awal November. Insya Allah. Kesini dulu. Kesini dulu. Pak Presiden juga udah khusus tahu. untuk ketemu Iya. Pak benar. Abdul sama Mas Gilang. Iya, sebelum iya. kami berangkat. Benar. Kita kan udah ngomong dari yang Pak Musin sama Pak Agung itu udah bilang kayaknya kalau yang sebelum berangkat kesini dulu. Kesini dulu deh. Pak Presiden juga udah ngomong kali. Jangan lupa ke Hoi. Bener ada lagi ya. Itu ada lah. Ya ampun. Ya ampun. Tapi sebelumnya udah jadi duta besar, Pak? Belum, ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Pertama kali. Terakhir posisinya adalah Ke Direktur Pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Kalau untuk penugasan, yang pertama saya di Jenewa. Kemudian yang kedua di Kantor UN. Kuala Lumpur. Oh, konjen. Sebagai fungsi ekonomi. Fungsi konsuler waktu itu. Sorry. Kuala Lumpur berarti kedutaan besar dong. Iya. KBRI. Di KBRI. kan? Nah, kalau di Jenewa itu di perutusan UN. Republik Indonesia untuk PBB dan WTO. Saya di WTO waktu itu. Trade Organization. Iya. Gimana? Tadi baru ditanya. Jangan serius-serius dong. Iya. Enggak. Nggak serius, Pak. Kita cuma kagum aja. Sama diri sendiri. Baru jarang-jarang ngobrol. Ya, saya baru dilantik sama Presiden. Jarang, Pak. Jarang ngobrol sama orang kayak gitu ya. Iya. Iya. Ceritanya habis dilantik sama Presiden. Iya. Iya. Tapi Pak Yuda nih kuliahnya bukan HI. Oh, bukan, Pak. Walaupun sangat HI, tapi bukan HI kuliahnya. Kuliah dulu apa, Pak, ngambil? Saya ekonomi. Ekonomi. Ya, studi bangunan waktu itu. Studi pembangunan. Oh, kok bisa ke Kemlu? Kemlu? Wah, itu menarik tuh. Nah, ini gimana cerita akhirnya ke Kemlu? Kuliah di? Kuliah di UGM. Di UGM. Emang orang Jogja, Pak? Enggak. Jadi Bapak kan pindah-pindah ya. Bapak tuh di Angkatan Udara. Wah. TNI AU. Oke. Jadi pindah-pindah Anak di kolong kalau kata anak kolong lah. orang. ya. Anak kolong. Anak Iya. kolong, ya. Jadi sempat di Cilangkap, ya kemudian Cilangkap tuh Mabes ya, Pak? Mabes TNI. Cilangkap yang di Jalan Bogor. Oh, tapi AU berarti? AU. Oke. Oh. Gitu. Oke. Nah kemudian pindah ke Surabaya. Terakhir paling lama di Jogja. Sejak SMP, SMA, kuliah. Oh, jadi di Jogja terus. Jadi sebetulnya cita-cita saya itu pengen jadi pilot. Karena Bapak kan Iya, penerbang. udara. Iya. Oh. Terus kenapa nggak sekolah pilot, Pak? Jadi pada saat itu, kebetulan saya kan aktif di Pramuka nih. Oke. Aktif Pramuka. Bisa tepuk pramuka dong ya, tepuk sakinah. Enggak usah aktif di pramuka, cuma bisa tepuk pramuka. Itu nggak usah aktif di pramuka. Bisa. Iya. Berarti ada tepuk sakinah. Aktif di pramuka. Betul. Iya. Kebetulan pada saat SMA, Ah. ya, saya jadi ketua Saka Digantara di Kota Madia, Jogja. Saka Digantara itu apa? Saka Digantara itu kecabangan di Pramuka yang memang peminatannya untuk isu-isu yang dirgantara. Dirgantara. Oke. Oh. Iya. Nah, pada saat itu saya dapat kesempatan untuk ikut terbang layang. Ya, jadi pilot terbang layang. Terbang layang. Ya. Oke. Oh. Di Di tes SMA nih? SMA. Kan memang Semua terbang diberikan layang. kesempatan. Iya, oke. Iya. Terbang. Tapi itu adalah privilege pramuka berarti? Iya, memang. Itu salah satu kegiatan di Saka Digantara Kota Jogja itu bisa ikut terbang. terbang layang. Terbang layang. Iya, Oke. iya. Tapi kan harus dites dulu. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Ah. Nah, pada saat dites itulah saya baru tahu ternyata fisik saya nggak bisa jadi pilot. Apanya ya, Pak? Apanya yang nggak bisa, susah? Pak? Maksudnya di fisik tuh apa yang? mata saya. Oh, udah pakai kacamata saat itu? Belum? Ya, kacamata. Oh, udah. Dan juga saya colorblind sebetulnya.
Oh gitu. Nggak bisa lihat warna apa. Yang mix ya, yang campuran. Jadi lihat tombol-tombolnya gitu. Ya, jadi waktu itu ke mana? Di tes kesehatan kan? Kesehatan ada tahu yang huruf tekek. Bukunya. Buku tes berwarna. Iya. Yang tebal gitu ya. Iya. Kan bisa dari depan. Dokternya nggak langsung dari depan, langsung dari belakang. Yang paling berapa angkanya? Emang ada angkanya, Pak? Wah, udah lewat. Tapi kalau halaman pertama, kedua itu masih bisa. Tapi waktu itu kan langsung aja. Seperti itu. Nah, dari situ saya ya udah, mungkin bukan jalannya saya menuju ke sana, terus saya kuliah. Kuliah masuk di ekonomi. Emang pengen ekonomi? Ekonomi waktu itu. Ekonomi. Kelar. Nah, kelar, nggak pernah ada bayangan sebetulnya untuk masuk Kemlu. Ya, cuma pada saat itu dari Kemlu ada yang melakukan presentasi di kampus waktu itu menjelaskan bahwa ternyata Kemlu juga membuka kesempatan untuk jurusan ekonomi selain HI. Kan selama ini waktu itu pun pandangan saya Kemlu itu hanya HI saja. Gitu. Padahal dulu pandangan kita, Pak, anak HI kalah kita sama anak ekonomi, gitu, Pak. Sama anak hukum, sama anak apa? Anak sastra. Justru pada saat itu kami berpikir, wah ini kalau Kemlu hanya untuk anak HI ya, gitu. Jadi saling mikir. Akhirnya nggak ada yang masuk Kemlu. Yang masuk Kemlu akhirnya. Anak HI-nya mikir kayaknya nggak susah deh lawan. Iya, lawan ekonomi kayaknya jagoan dia. Karena kami merasa mereka kan lebih spesifik, ekonomi kan lebih spesifik ekonomi. Kalau HI kan semua dipelajarin tapi permukaan aja kan. Itu. Akhirnya jadi berminat lah. Berminat. Situ, setelah dapat informasi yang lebih lengkap dari Kemlu waktu itu, kami ikut tes. Berarti langsung lulus di tahun yang sama, langsung tes? Enggak, sempat 2 kali tes waktu itu. Jadi tahun pertama sempat tes, tapi waktu itu lagi sakit. Ya, jadi masa tes itu udah nggak fit ya. Terus coba yang kedua kali, dan alhamdulillah lulus. Tahun depannya? Emang udah. Itu tetap sama, Pak, lulusan HI atau yang bukan HI, begitu lulus di tes kementerian itu, langsung sekdilu itu? Atau kalau semua yang sudah lulus tes, dia akan ikut sekolah dinas luar negeri. Oke, yang 2 tahun itu ya, Pak? Setahun. Oke. Jadi memang syarat untuk mendapatkan jabatan fungsional diplomatik itu harus mengikuti dan lulus sekolah dinas luar negeri. Jadi itu saringan pertamanya lulus ASN-nya, nah baru kemudian ikut sekdilu dan harus lulus di situ. Tahun berapa berarti itu, Pak? Saya 90-an ya, Pak? 2001. Ya. Oke. Penempatan pertama di Jenewa. Di Jenewa itu yang pertama kali itu di Jenewa. Di Jenewa itu tahun 2006. Kok bisa, Pak? Maksudnya langsung ke tempat yang kayak berat gitu. UN gitu. Bisa juga nggak tahu ya. Pokoknya kalau begitu masuk Kemlu, suruh tanda tangan, siap ditugaskan dimanapun. Iya. Tapi mungkin ya. Saya juga dapat informasi dari senior pada saat itu kan memang kebutuhannya pada saat itu adalah untuk menjadi negosiator WTO. Nah, kebetulan background saya, S1 saya kan ekonomi. Skripsi saya mengenai international trade. Terus kemudian saya dapat beasiswa S2, master saya diplomasi and trade. Tesis saya mengenai WTO. Terus kemudian saya masuk, setelah pulang sekolah, masuk ke unit yang menangani WTO. Nah, jadi memang emang udah diarahkan linear untuk menangani isu-isu ekonomi, utamanya perdagangan. Nah, artinya Pak begitu selesai sekdilu langsung sekolah lagi, Pak, ke Monash ini? Iya. Belum ada penugasan penempatan itu? Sempat setahun penugasan di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. 2003 terus berangkat ke Australia. Itu dibayarin negara, Pak? Itu saya dapat beasiswa dari AusAid. Dulu namanya AusAid. Iya. Boleh milih kemana aja itu, Pak ya? Boleh, dimanapun di Australia. Dan nggak ada kewajiban untuk di sana gitu, Pak? Kalau semua yang dapat beasiswa AusAid pada saat itu wajib pulang. Pulang setelah selesai. Selesai. Iya. Jadi penempatan pertama udah langsung bergelar master gitu ya, Pak? Iya. Langsung ya, baru kerja setahun langsung kuliah lagi. Dan langsung ke Jenewa, mentereng lang.
ininya pendapatnya tuh mentereng. Iya bener. WTO yang kita pelajarin lah. Iya betul. OI, mata kuliah OI. Apa tuh? Organisasi internasional. Iya. Oh, ada mata kuliah ya? Ada OI. Iya, namanya. Iya. Organisasi kan WTO juga kan belum lama-lama banget ya, Pak. Kayaknya di era 2000-an baru ada terbentuk WTO. Dulu namanya GATT. GATT namanya, itu? Ya, GATT. Nah, kemudian baru terbentuklah WTO sebagai sebuah organisasi internasional. Begitu Cina masuk. GATT dulu ada Cina nggak? Belum. Oh. Jadi ketika sudah ada WTO, kemudian Cina masuk. Oh, karena ada dulu WTO baru si Cina masuk ya. Itu ngomongnya apa aja sih Pak? Kalau itu Pak di WTO itu Pak? Pas di sana ya? Ngomong apa ya? Gue juga bingung. Negosiasi apa Pak? Misalnya gimana sih Pak? Sidang gitu. Bang Abes sama Mas Gilang pernah ke pasar nggak? Pernah. Ya. Nah, ya persis kayak gitu aja. Kita cuman ini di Jenewa, tapi antar negara tapi. Antar negara, intinya adalah bagaimana kita membangun sebuah multilateral trading system. Membangun sistem perdagangan multilateral berdasarkan rule-based organization. Jadi regulasinya. Jadi bagaimana antar negara sepakat untuk membuat sebuah perdagangan yang bebas hambatan. Ini kan selama ini kan masing-masing negara menerapkan tarif maupun non-tarif, barrier. Masing-masing nah, itu. Tujuannya ke depan untuk perdagangan global yang lebih lancar dan menguntungkan semua pihak, kita sepakat untuk menurunkan hambatan tersebut. Yang tadi tarif maupun non-tarif. Kan gini misalnya Pak ya, kalau kita belanja ke pasar nih Pak, kita udah tahu kita mau beli apa. Kita datang ke tukang sayur, beli gitu. Nah, kalau si WTO itu membawanya tuh dari mana masalahnya ini? Kalau di pasar kan sudah langsung transaksi barangnya. Nah, WTO membahas mengenai regulasinya. Regulasi perdagangannya ini seperti apa nih? Aturan-aturannya seperti apa? Agar ya semua pihak yang melakukan hubungan ekonomi ini mendapatkan keuntungan. Kebijakannya berlaku untuk semua anggota WTO atau bilateral juga diomongin di situ, Pak? Jadi salah satu prinsip utama dari multilateral trading system itu adalah non-discrimination. Tidak boleh kita mendiskriminasi. Jadi semua berlaku lah gitu. Ya. Ada namanya most favored nation dan juga national treatment. Wah, ini saya jadi saya udah nggak nangin lagi kan? Itu zaman dulu. Memang saya pengen ngetes. Beneran nggak? Ini instruksi presiden. Iya, itu presiden. Katanya santai-santai. Jadi serius ya. Kita yang santai, bapaknya. Itu dari hari ke hari. Setiap harinya tuh gitu lagi waktu di sana. Ketika kita sudah membahas prinsip-prinsip utama ya kan, diskriminasi, ada most favored nation. Ya, jadi ketika kita memberikan satu treatment khusus kepada satu negara, kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain. Kalau national treatment, begitu barang itu masuk, ya kita harus memperlakukan barang impor itu sama seperti barang yang ada di domestik. Intinya itu. Nah kemudian kita negosiasi. Dengan rule itu, ayo kita turunkan nih tarif, agar bisa semakin turun. Termasuk yang non tarif barrier seperti kuota. Kuota itu sebetulnya yang paling secara ekonomi ya, yang paling destruktif ya terhadap perekonomian. Ya. Kalau di ekonomi artinya namanya ada deadweight loss gitu ya. Jadi ada hal ekonomi yang hilang karena penerapan hal yang seperti itu. Penerapan misalnya kuota ya Pak ya. Misalnya kita sebenarnya butuh gandum misalnya 1 juta ton. Nah kuota yang menentukan bisa masuk 1 juta ton itu negara mana Pak? Kan biasanya ada satu negara, misalkan saya boleh mengimpor. Ya, saya boleh mengimpor gandum tadi ya. Tapi saya hanya 1 juta ton. Jadi tidak boleh lebih. Jadi artinya ketika sudah lewat 1 juta ton, pasar kan tutup. Tidak boleh impor lagi. Nah, itu yang secara konsep perdagangan bebas itu mengganggu. Jadi aluran perdagangan itu harusnya tetap berjalan. Terus saja. Kalau tarif kan tetap. Tarif kan tidak berapapun jumlahnya, tapi tarifnya tambah tarifnya. Itu lebih
lebih banyak mengganggu kalau kuota ya Pak? Mengganggu ke eksportir berarti? Atau mengganggu perdagangan secara umum. Itulah kenapa di WTO juga membahas bagaimana mengubah yang tadinya non-tarif barrier, yang kuota dan sebagainya, menjadi tarif. Namanya tarification. Jadi agar lebih tetap setiap negara, pastikan setiap negara kan punya kebutuhan khusus ya untuk melindungi pasarnya. Dan itu tetap diperbolehkan. Tapi dengan cara-cara yang lebih disruptif ya terhadap pasar. Tarif itu dianggap yang paling karena lebih pasti. Jadi misalnya kalau udah buka keran impor 1 juta ke atas, tarifnya bisa dinaikin gitu atau gimana Pak? Ya, seperti itu. Kalau udah lebih dari kuotanya. Lebih dari kuotanya 1 juta, berikutnya tarifnya dinaikin. Nah itu berlaku sama semua anggota WTO itu Pak? Ya, itulah pentingnya, utamanya adalah tidak boleh mendiskriminasi. Non-discrimination treatment. Berarti itu, Bapak dapat perintahnya dari Jakarta dong Pak? Oh iya. Jadi jadi dalam semua perundingan, posisi itu ditentukan oleh pusat. Jadi kan kita punya posisi dasar ya. Setiap delegasi yang melakukan perundingan kita dibekali namanya position paper. Ya. Nah, disitulah posisi dasar yang harus kita dari situ ya. Kita pegang. Saat itu baru umur berapa Pak di Jenewa? Tahun berapa tuh? 2009? Iya. 2006. 2006. Umur berapa tuh ya? 22 Pak? Enggak. Lahir 30 kali ya? Lahir 74. 32. 32 udah kesana ya. Saya masih dikurung di rumah itu Pak. Udah kesana ya. Iya, di Jenewa lagi negosiasi. Ya. Kalau negosiasi itu Pak, kalau yang Indonesia ya, khusus Indonesia itu lebih banyak gimana nanyanya? Dapat perintah dari Jakarta untuk mempermudah kita ekspor barang atau mempermudah impor Pak? Dua-duanya. Kan sebetulnya secara ekonomi kan kita juga pertama tentunya memerlukan akses pasar keluar. Jadi kepentingan kita adalah membuka akses pasar di negara-negara tujuan yang hambatan perdagangannya minimal. Nah itulah kita bernegosiasi agar tarifnya turun atau yang tadi pakai kuota pakai tarif. Nah kemudian ada juga beberapa hambatan yang non tarif barrier yang lain kayak peraturan-peraturan yang kemudian kalau HAM gitu juga Pak ada termasuk ngomongin di sana di WTO. Tapi kan kita tidak ingin menggunakan isu-isu yang lain ya. Selain isu ekonomi gitu. Ya seperti itu. Jadi purely masalah ekonomi. Nah kemudian kita kan juga perlu bahan baku. Untuk produksi bahan-bahan kita. Nah, itu kan kita perlu impor. Seperti itu. Itu pun kita. Jadi sebetulnya yang kita ingin capai is not only about free trade tapi fair trade. Fair trade. Yang adil termasuk kita pahami kalau kita bertarung ya di pertandingan tinju gitu ya. Nggak bisa digabung lah antara yang kelas berat sama kelas bulu kan? Nah, ekonomi kita kan masih ekonomi negara berkembang. Di situ juga ada negara maju. Nah, kepentingan kita juga kita dorong di situ melalui yang kita sebut sebagai special and differential treatment. Kita minta, tadi kan intinya sebetulnya tidak boleh ada diskriminasi. Tapi karena alasan level of development-nya masih negara berkembang, maka kita minta perlakuan khusus yang penurunan tarifnya tidak sebesar seperti penurunan tarif negara maju. Itu yang kita dorong, bukan hanya sekedar free trade, tapi juga fair trade. Ya. Ini masih terus nih di tesnya nih. Udah. Udah oke ya Pak Yudan. Nggak ngerti juga ternyata kita ya. Terakhir masalah yang gini-ginian nih. Kalau yang kemarin ramai yang Trump bikin tarif untuk masing-masing negara, itu gimana? Itu sebetulnya tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Karena dia bikin sendiri gitu. Iya, justru itu yang kita sayangkan. Karena Amerika termasuk negara yang membangun WTO pertama kali. Dia masih anggota nggak sih Pak? Masih. Masih. Tapi dia keluar apa ya waktu itu ya? Keluar dari apa gitu ya? Organisasi internasional juga.
Yang lingkungan atau apa gitu keluar ya. WTO masih tapi dia. Masih. Nah, yang kita harapkan adalah agar semua negara tidak menerapkan kebijakan yang sifatnya inward looking dan proteksionis. Kita punya pengalaman buruk di tahun 1930-an. Ya, yang juga pada saat itu adalah ada satu ya Amerika waktu itu ya yang menerapkan kebijakan yang sangat proteksionis ya. Kelihatannya melindungi ekonomi lokal atau domestik, tapi sebetulnya malah justru merugikan secara global dan juga akhirnya berdampak kepada Amerikanya sendiri ya. Itu kan akhirnya kan ada Great Depression pada saat itu ya. Nah itulah kemudian salah satu yang mendasari kenapa agar tidak terulang lagi. Great Depression itu kan salah satu yang akhirnya mendorong perang dunia. Nah itulah kemudian bagaimana kita membangun sebuah sistem perdagangan multilateral yang bisa menjamin kelancaran perdagangan, juga menjamin perdagangan yang adil, ya, dan tidak mendorong masing-masing pihak itu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proteksionis. Seperti itu. Yang akhirnya bukan hanya merugikan negara tersebut, tapi merugikan secara umum. Ya. Gimana lulus? Apa? Mas Gilang bisa? Oh, oke. Bisa berangkat? Bisa berangkat. Alhamdulillah. Siapa gitu? Di sana berarti 4 tahun ya Pak ya di Jenewa? 3,5. Oh, 3,5 tahun. Seru nggak Pak tinggal di sana Pak? Cakep ya Pak, cantik negerinya ya Pak. Itu negeri yang indah ya. Iya. Yang indah. Dan karena kan di tengah ya. Di tengah Eropa ya, jadi mau kemana-mana kan. Ke perbatasan Prancis hanya 15 menit ya, dari rumah gitu ya. Jenewa ini? Iya, itu kan memang berbatasan dengan Prancis. Seperti itu. Prancisnya sama apa Pak? Kota apa? Kota, saya lupa namanya. Itu bukan kota besar. Kota besar, seperti itu. Nah, kemudian berbatasan juga dengan ada Italia, ya, kemudian dengan Jerman. Ya, jadi dan kita kan mudah, ya. Dengan license kita bisa driving kemana-mana ya, kan? Udah bisa ya. Jadi bisa touring gitu kalau lagi pas senggang. Memang sih kalau sidang yang memang yang kadang-kala tidak kenal waktu ya. Jadi kalau sidangnya lagi intensif itu bisa sampai malam. Dan kita kan juga harus melakukan pelaporan ke pusat ya. Setiap kali selesai sidang kan kita harus laporan lagi. Gitu. Ya memang dari sisi workload memang tinggi, besar ya, tapi kita tetap punya waktu untuk ya sama keluarga lah jalan-jalan. Weekend ada sidang juga Pak? Enggak. Kecuali ya nggak ada. Biasanya tidak ada. Kecuali kalau ketika ada ministerial meeting dan sebagainya. Cuma kalau hari kerjanya bisa sampai malam banget gitu. Itu SIM bikin di mana Pak? SIM-nya di kita. SIM-nya diakui. SIM kita diakui. Apa perlu ada ini lagi? Surat lagi? Surat untuk kita mau nyetir di situ. Nggak usah pakai SIM kita bisa. Untungnya Jenewa ini kan kota internasional ya. Kan banyak diplomat juga yang ada di sana. Seperti itu. Dengan foto kita yang aneh itu nggak apa-apa Pak? Kalau di SIM kan fotonya pasti nggak mirip fotonya. Iya, suka seadanya. Dia nggak diketawain sama polisi Swiss. Kok buram gitu ya. Iya. Jadi 3 tahun setengah di Swiss ya berarti di ini. Itu udah keliling Eropa tuh Pak? Sudah, alhamdulillah. Ya, selama untuk jalan-jalan ya. Iya, untuk jalan-jalan ya. Kalau meeting sih memang kebanyakan memang fokus di Jenewa. Di Jenewa. Ya, seperti itu. Dan itu kalau meeting-meeting gitu Pak, memang orang yang di Jenewa aja semua perwakilan negara atau ada delegasi yang datang dari negara mana terus meeting sama orang Jenewa atau gimana sih Pak? Tergantung jenis meetingnya. Kalau meetingnya level teknis, itu biasanya ditangani langsung oleh negosiator yang ada di Jenewa. Tapi ketika levelnya sudah strategis, ya, dalam konteks ministerial meeting dan sebagainya, delegasi dari Jakarta akan datang. Ya, bahkan di level menteri. Sering nggak Pak waktu Bapak di sana orang Jakarta datang ke sana? Sering. Kayaknya yang paling sibuk dong Pak ya, karena perdagangan sih ya. Iya. Selain pertahanan, perdagangan ya sebagai salah satu yang paling sibuk meeting ya Pak. Apapun yang kita lakukan di sini kalau di WTO-nya nggak berjalan lancar, kita nggak bisa impor atau ekspor ya. Ya, jadi udah
Schengen udah semua nih Pak ya? Negara-negara Schengen udah semua dikunjungin. Driving ke Prancis, ke Côte d'Azur ya, di Nice, Cannes, itu. Nggak kita tahu nama-nama kotanya juga udah semua pasti Pak Yuda. Iya, kita kan taunya negara Eropa itu aja namanya kan. Kotanya ini pasti udah yang aneh-aneh, udah dikunjungin pasti. Tapi mahal Pak. Betul. Iya. Dan bukan berarti tanpa tantangan ya. Iya. Pertama musim ya. Musim dingin sana kan ekstrim ya Pak. Ya. Jenewa bersalju Pak. Bersalju. Ada beberapa kali bersalju. Itu. Kan kalau cuma seminggu 2 minggu liburan kan enak kan. Betul. Banyak yang bilang kayak gitu tuh Pak. Iya. Tapi kalau kita tinggal di sana, bahkan untuk belanja, kan saya masih punya anak kecil waktu itu ya. Kan nggak bisa ditinggal anak. Iya. Ketika belanja kita bawa anak. Dekat, tinggal jalan kaki ya keluar untuk ke mall gitu. Iya. Prosesinya bisa setengah jam sendiri. Karena dingin. Iya. Kasih pakai jaket pakai tebal ini. Kasih shawl, iya. sepatu yang tebal dan lain sebagainya. Baru bisa keluar. Baru cuma sebentar doang. Cuma sebentar. Nanti sana buka lagi. Balik ke rumah, buka lagi semua. Apa? Sampai sana tutup tokonya. Nah, toko ya di Jenewa itu pada tutup cepat Pak ya? Tutup cepat. Jam berapa udah pada tutup? Jadi kalau Sabtu Minggu mereka tutup. Toko-toko. Sabtu Minggu malah tutup. Jadi libur mereka tutup kecuali yang buka ya. Kalau mall ada yang buka sampai nggak sampai malam seperti itu ya. Akhirnya kalau udah Minggu yang kita belanja ya akhirnya ke airport. Di airport tuh ada toko yang masih tetap buka. Di airport. Belanjanya ke airport. Mahal dong, Pak. Kan di airport bukan lebih mahal. Ada ininya, ada food store, ada mall kecil gitu ya di situ. Dan orang memang kalau weekend ke situ belanjanya. Ya. Jadi mall-mall itu tidak buka. Kalau di Indonesia kan buka sampai malam. Iya, tiap hari. Weekend justru weekend nyayurnya di situ. Jadi kalau weekend kalau misalnya di kota doang apa hiburannya Pak? Misalnya di Swiss aja di Jenewa nih. Coffee shop masih ada buka. Yang tutup tuh supermarket gitu-gitu tutup. Makanya kan ada tuh, gue sering lihat itu ada orang-orang yang liburan ke negara-negara kapitalis. Tapi sekapitalisnya mereka, kayaknya juga nggak sampai nyari duit sampai tengah malam dah. Nggak kayak kita ya. Nggak kayak kita ya. Semua 24 jam banyak. Itu Bang Abdul. Menarik itu. Kenapa kok bisa begitu ya Pak? Apa dia efektif menggunakan waktunya Pak? Atau gimana Pak? Kalau kuncinya adalah produktivitas. Nah, produktivitas itu kan tidak tergantung dari berapa lama kita bekerja. Apa yang kerjain? Apa outputnya yang kita lakukan dalam waktu tertentu. Yang menarik itu adalah yang di Swiss ya. Mereka itu tidak mau overtime. Nggak mau. Walaupun dibayar. Jadi leisure time bagi mereka itu adalah hal yang kebutuhan. Hak ya, kebutuhan. Tapi kalau kita lihat ya dari statistik, angka produktivitas Swiss itu sangat tinggi. Artinya apa? Dalam jangka office hour yang ada, dia bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang lebih banyak tanpa harus overtime. Iya. Nah ini jadi tantangan buat kita juga ya. Iya. Tapi memang saya perhatikan ya, kalau mereka istirahat makan siang gitu ya, itu sangat efisien. Makan langsung sandwich ya, 1 jam istirahat, udah kerja lagi. Langsung kerja lagi. Tidur di musola. Nggak ada sebat dulu deh. Belum masuk kok ini ya. Bosnya belum masuk. Kalau di sini kan nyampe kantor langsung mikir makan siang apa ya. Nggak langsung kerja. Betul. Belum itu yang makanan. Yang mungkin bisa kita tiru ya dalam konteks produktivitas. Jadi walaupun kita bukan robot ya. Kadang-kadang kakunya kan itu ya. Tapi tetap ya acuannya tentu adalah bukan seberapa lama kita harus bekerjanya, tapi adalah berapa banyak yang kita bisa produksi selama jangka waktu tertentu. Kayak restoran juga gitu ya, ada jam-jam bukanya. Maksudnya kalau memangnya dia jamnya sepi, misalnya jam 3 sampai jam 5 dia tutup aja. Nanti jam 5 buka lagi gitu. Sampai malam. Jadi ada waktu jeda dia tutup. Kalaupun buka ngapain, yang datang juga jarang. Iya. Nggak ada orang bolos gitu. Orang-orangnya, warga lokalnya gimana Pak di sana? Maksudnya ramah-ramah atau kayak cuek-cuek atau? Relatif ramah gitu. Karena kan mereka memang Jenewa itu kan kota internasional ya. Jadi mereka sudah terpapar sejak dulu dengan kedatangan berbagai macam diplomat dari banyak negara. Gitu ya, seperti itu. Bahasanya Pak, katanya bahasanya
Jerman enggak katanya agak-agak. Swiss itu ada 3 bahasa resmi. Swiss ada 3 bahasa resmi. Prancis, Italia, Jerman. Oh, Swissnya nggak ada bahasa Swiss ya? Bahasa Swiss nggak ada. Oh. Nah itu dipakai di Prancis, Italia, Jerman. Ya? Itu Swiss tuh. Iya. Yang titik. Maksudnya yang dipakai banyak pakai Jerman yang dekat ke Jerman gitu Pak? Iya. Jadi ada Swiss Jerman, Jenewa itu masuk dalam Swiss Prancis. Karena Swiss Prancis. Dia berbahasa Prancis. Oh. Okay. Nah, kalau misalkan Bern ya, Bern itu masuk ke Swiss Jerman. Seperti itu. Lucerne Pak, Lucerne. Coba lihat Lucerne. Indah banget Pak. Itu kan danau Jenewanya ya, Lac Le Mans. Iya. Oh, banyak-banyak danau itu Montreux itu ya. Montreux itu indah. Itu kenapa dulu Freddie Mercury memilih menghabiskan waktu sisa hidupnya di sini. Di situ. Di Montreux. Montreux. Oh, di Swiss ya? Iya, situ. Oh, pinggir danau dia Pak ya? Pinggir danau situ. Kenapa dia warnanya hijau-hijau sih Pak di sana Pak? Si airnya gitu lah. Emang cakep banget, udah kayak di poster gitu. Tuh. Kayak HDR-nya ditinggiin ya kalau foto. Padahal emang aslinya gitu ya? Iya. Apalagi kalau pas musim semi ya. Jadi kita mulai di bawah itu hijau, tapi di atas itu masih putih ya. Putih. Masih salju. Seperti itu. Wah. Indah emang dia. Ada yang lahir di sini Pak, anak. Juga sempat itu juga waktu itu ya, sempat driving ya. Kita kan nggak tahu apa namanya beberapa aturan lokal ya, yang sangat lokal di situ ya. Waktu itu saya sama teman saya driving coba ke arah Italia gitu ya. Wah ini dari peta bisa naik gunung nih, gitu naik gunung nanti langsung tembus lebih dekat. Udah. Kami nyetir dengan gagah perkasa itu kan. Iya. Bagus, putih semua. Waktu itu musim dingin. Tapi kok nggak ada mobil yang lewat ya? Kenapa? Kok cuma kita sendiri ya? Terus sampai ke atas. Ternyata ketutup. Jadi jalan itu sudah tertutup dengan salju. Jadi sebetulnya di peta itu sudah disebutkan. Cuma waktu itu kami nggak ngeh ya, maksudnya apa gitu ya. Bahwa selama musim dingin ada beberapa jalan itu yang memang tidak dibersihkan. Oh, memang nggak dibersihin, udah dibiarin aja? Dibiarkan saja. Jadi memang akan tertutup oleh salju. Jadi memang ketika musim dingin mereka menyediakan layanan kereta. Nah, jadi di kaki gunungnya itu sudah ada kereta yang mobil bisa masuk. Mobil masuk kereta? Masuk kereta. Jadi kita tinggal driving aja, masuk ke kereta, ke stasiun, langsung masuk ke dalam kereta. Udah diem kita? Udah diem aja di mobil. Nanti keretanya jalan, tembus gunung. Tembus gunung itu yang tadi? Tembus gunung. Sampai ke ujung, baru kita keluar lagi. Jangan lewat atas. Waktu itu kita nggak tahu lewat atas. Ternyata memang nggak dibersihin. Tapi kalau di musim lain, kereta itu ada? Ada, terus ada. Oh, kereta itu ada terus memang? Oh, ya ketutup salju. Kalau kita tutup kondangan Pak di sini jalanan nggak ada salju di sini. Salju tapi ada kondangan. Tapi kalau di hari lain kita bisa lewat kereta tuh kondangannya buat di ada hansip yang duduk di kursi kayu Pak. Puter-puter nggak bisa lewat. Pak, terus saya kan pernah ke sana ya Pak ya. Terus saya tuh bingung sama mau naik kendaraan umum karena nggak ada yang nagih, nggak ada yang ngetap nggak gitu. Memang katanya ini setelah saya googling dia negara memang memakai sistem kepercayaan aja udah percaya aja bahwa penduduknya semuanya bayar dan beli, kalaupun satu saat diperiksa dia punya gitu Pak. Betul. Kok bisa begitu ya Pak? Ya karena kesadaran ya sejak awal. Jadi setiap orang di sana tuh udah pasti punya kartu untuk naik bus. Walaupun nggak perlu dites. Walaupun itu ada pemeriksaan itu kan random ya. Random ya. Mereka pada dasarnya mereka disiplin. Jadi disiplin itu ya memang diajarkan sejak dari kecil. Jadi waktu di SD ya anak-anak itu tidak diajari pelajaran yang terlalu banyak. Mereka hanya diajari bagaimana cara menyeberang di zebra cross. Harus di zebra cross. Jadi pakai tali gitu ya. Jadi lucu gitu ya. Anak-anak kecil itu semua. Gitu. Terus cara menyeberang, terus kemudian cara mengantri. Terus bagaimana cara berani untuk menyampaikan pandangan. Argumen ya. Jadi dia tinggal diajak jalan-jalan ke museum, ya happy-happy. Nanti balik ke kelas, ayo cerita apa pengalamannya. Jadi satu-satu maju.
Jadi pelajarannya tidak berat. Nah, tapi itu membangun karakter mereka. Iya. Jadi sejak awal, jadi kalau misalkan ada ngantri nyerobot, aneh bagi mereka. Karena sejak awal mereka sudah tidak. Dan nggak ada yang nyerobot kan? Nggak ada yang nyerobot. Kalau ada satu yang nyerobot. Bahkan ya, di zebra cross itu kaki kita nginjek zebra cross, mobil itu pasti berhenti. Iya. Jadi orang di sana saking percayanya dengan sistem dan orang-orang sekitarnya, dia kalau nyebrang zebra cross itu udah nggak tengok, udah jarang tengok kan, langsung aja. Lurus aja. Kan dia pasti yakin bahwa mobil akan berhenti. Nggak buru-buru juga ya. Kalau kita kan lari Pak, cepet-cepet takut dikelaksonin. Ini kan jalan aja. Seperti itu. Kayaknya kalau di situ ada yang nyerobot antrian, oh bisa kayak gitu. Bisa ada orang gitu ya. Oh bisa, akhirnya pada ikutan. Oh bisa ada cara ini. Tidak ngantri. Baru tahu dia ada cara tidak ngantri. Oh. Berarti orangnya jujur-jujur dong, Pak. Maksudnya tingkat kriminalitas juga relatif kecil. Sejauh pas Bapak tinggal di sana jarang dengar yang aneh-aneh gitu Pak orang-orangnya. Waktu Bapak kerja ke kantor naik apa, Pak? Saya driving mobil. Oh, gitu. Pas di sana. Karena kan memang mobilitasnya cepat ya. Iya. Sebetulnya ada kendaraan umum. Jadi kalau lagi nggak buru-buru saya bisa pakai kendaraan. Pakai bis hanya tinggal sekali dari PTRI ke WTO. Tapi kalau banyak meeting, jadi meeting itu kan banyak sekali ya. Bukan hanya di WTO, tapi kita banyak grouping. Kita dulu ketua G33. G33 itu kelompok perundingan untuk isu pertanian. Oke. Gitu. Oh, itu kan meetingnya di banyak kantor-kantor anggota. Keputusan tetap kayak Korea di mana gitu. Kita pindah-pindah jadinya. Iya. Gitu. Untuk menyusun strategi dan juga. Jadi si WTO-nya ada nih kantornya. Kita punya PTRI, kita punya PTRI. Tapi kan negara lain juga punya. Nah, kita biasanya meetingnya pindah-pindah di anggota. Nggak harus di situ, harus di gedung WTO-nya itu. Itu di WTO-nya kalau perundingan resmi dengan semua negara. Tapi kalau kita sedang menyusun posisi bersama di satu grup untuk perundingan, nah kita bisanya di salah satu perwakilan tetap negara mana gitu. Kita pun juga beberapa kali meng-host jika teman-teman negosiator dari negara lain juga datang ke kita. Benar kota internasional isinya ya. Iya. Macam-macam banget. Tapi mahal banget ya Pak di sana. Mahal. Jenewa itu salah satu kota termahal. Berarti gaji juga tinggi. Gaji gitu. Gaji itu standar, bukan gaji si Swiss sana. Ini orang ininya juga tinggi. Iya. Tinggi dan karena mereka sudah punya sistem asuransi ya. Jadi rumah sakit itu kan mahal sekali. Iya. Terus kemudian mobil kecelakaan itu mahal. Iya. Sekali perbaikan tuh mahal, sangat mahal. Bahkan kunci rumah itu harus diasuransikan. Kunci rumah? Karena di Swiss itu pintu itu akan langsung otomatis menutup. Oke. Jadi kalau kita buka dia nutup. Oke. Kalau kita nggak bawa kunci keluar, nggak bisa masuk kita. Nggak bisa masuk kita. Ya untuk buka kan harus pakai tukang kunci. Nah itu mahal itu, manggil tukang kunci itu mahal. Kalau tidak asuransi? Wah iya, berat. Kalau kita asuransi ya gratis aja sih tukang kunci itu. Bisa ditanggung. Seperti itu. Jadi memang di banyak negara maju yang welfare state seperti di Skandinavia, biaya hidup ya selain biaya makan, akomodasi, biaya asuransi itu akan tinggi. Ya. Tapi kalau itu sudah kita sudah terlindungi oleh asuransi, aman. Sempat ngalamin Pak di sana, mobil ada rusak atau kunci? Sempat. Tapi pakai asuransi. Waktu itu malah total loss. Saya sempat ditabrak ya. Waktu itu sedang dampingi Ibu Mari Pangestu waktu itu. Menteri Perdagangan waktu itu ya. Saya ngikut di belakang ya. Untuk ikut pertemuan. Waktu itu kabut memang. Sedang kabut tebal. Nah, terus saya ditabrak dari samping. Dia terus diperiksa oleh asuransi total loss. Diganti semua. Mobil baru. Dengan harga yang lebih tinggi dibanding yang. Wow, dari harga yang lebih tinggi. Ya dari harga kalau saya jual. Saya itu waktu itu mau pulang. Udah selesai tugas. Tadi saya juga lagi
persiapan untuk pulang pada saat itu. Ini memang ini karma. Karena apa? Pernah nabrak juga Bapak? Bukan. Jadi waktu itu kan saya hanya tinggal 1 bulan 2 bulan untuk pulang. Pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Selesai tugas saya. Selesai tugas saya. Nah pada saat itu kan saya harus jual mobil. Iya. Ya untuk pulang. Nah kalau saya jual, karena saya udah tahu nih harga jualnya, ini nggak terlalu gede gitu kan. Iya. Nah pada saat itu lagi ada ministerial meeting WTO. Ya, di mana-mana di hampir beberapa kali kejadian, kan banyak yang demo nih. Ya. Nah pada saat itu ministerial meetingnya ada di Jenewa. Iya. Ada demo. Dan ada mobil yang dibakar. Pada saat itu. Nah ini karmanya saya keceplosan sama teman-teman lagi bercanda. Iya, gitu. Iya. Ya kenapa kok bukan mobil saya yang dibakar? Biar dapat asuransi. Kalau di asuransi saya nggak usah jual kan? Iya. Langsung dia ganti. Iya. Diganti duit. Iya. Itu the next day lagi besoknya saya langsung Pak. Itu lagi kabut ditabrak dari samping. Yang orang demo denger Pak kali. Iya. Nah itu. Katanya minta dibakar. Iya. Katanya minta ditabrak. Yang nabrak apa Pak? Mobil juga? Mobil. Mobil juga. Sampai rusak. Ya. Tapi kan akhirnya kan repot ya. Kita harus ngurus polisi macam-macam. Dan akhirnya memang diganti oleh asuransi total loss itu ya. Seperti itu. Tapi ya ribetnya itulah ya. Dan yang saya juga kaget juga kan. Iya. Ditabrak dari samping itu. Seperti itu. Berarti digantinya uang? Ganti uang. Ganti uang. Oh karena pas itu udah mau dijual. Iya. Ya ampun. Tapi ya itu makanya harus hati-hati. Iya betul. Apa yang diomongin. Iya. Itu kata yang ngeliat tuh delegasi-delegasi lain yang lihat, coba mobil gue. Yang ngeliat mobilnya ketabrak. Iya. Terus aja besoknya ada ditabrak. Ada ketabrak lagi. Ya. Pada pulang ya. Iya ampun, ada aja. Habis dari Jenewa kemana Pak? Dari Jenewa saya kembali ke Jakarta. Gabung lagi di Pejambon. Di Pejambon saya di Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Menangani G20. Oke. Saya dampingi namanya Sherpa G20. Oke. Ya, G20 itu waktu itu yang ada Obama kesini bukan sih? Bukan ya? G20 yang terakhir di Bali ya, Di Pak? Bali. Bali kan? Yang terakhir di Bali itu ya? Iya. Tapi waktu itu saya G20 di Los Cabos. Ya, terus G20 di Korea. Los Cabos di mana tuh, Pak? Meksiko. Oh, Meksiko. Oh. Nah, itu. Los Cabos. Toronto, Seoul, Los Cabos. Iya. Los Cabos. Toronto, Seoul, Los Cabos. Tiga kali G20. Sebagai delegasi Indonesia? Delegasi Indonesia mendampingi Sherpa Indonesia. Oh, oke. Kalau yang summit kan memang juga kepala pemerintahnya, Bapak Presiden. G8. Yang G8, kita bukan anggota G8, tapi kita diundang pada saat itu. Iya. Ya ada beberapa anggota bukan anggota G8 tapi diundang ya Pak ya? Indonesia ya termasuk ya. Tetap diundang. Ya. Penempatan keluar negeri lagi Pak ada? Ya, jadi setelah selesai di Jakarta, nangani G20, saya tugas di pos yang kedua di KBRI Kuala Lumpur. Di KBRI Kuala Lumpur sebagai. Nah, di situ saya mulai menangani isu pelindungan WNI. Jadi completely different. Beda banget ya. Beda banget ya Pak ya. Beda banget. Beda sekali. Jadi memang ya ketika kita masuk Kemlu ya kita harus siap untuk ditugaskan di fungsi apapun. Karena kalau di bayangan gue ya waktu di WTO nih temennya orang temen diskusinya atau ketemunya ya orang-orang delegasi dari luar negeri juga gitu. Nah kalau ini ketemu sama orang-orang pekerjanya Pak sering? Itu. Lebih sering ketemu orang Indonesia di sini Pak? Oh iya jelas. Ya karena memang kita kan dealing dengan pelindungan WNI. Jadi kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah gitu. Udah nggak pakai dasi gitu Pak sana. Udah nggak pakai jas. Kita kan harus membaur ya. Iya. Udah. Kita udah nggak kayak diplomat ya Pak? Udah. Iya. Beda ya. Beda. Iya, Justru sebetulnya kita juga tidak ingin membangun jarak ya dengan orang yang kita tolong. Jadi kita pakai batik, Iya. Tapi kalau dia waktu di WTO kan memang harus tampil
keren kan terus. Beda. Karena kan karena mewakili Indonesia gitu ya. Iya. Ketika sidang itu kan memang counterpartnya juga berbeda. Iya. Audiensnya berbeda lah. Berbeda audiensnya. Tapi ya ini di Kuala Lumpur ini yang pertama kali saya berinteraksi karena selama 12 tahun saya berkarir di Kemlu sejak 2001 sampai 2012, 11 tahun, 12 tahun, saya purely isu perdagangan dan juga multilateral. Iya. Yang banyak bilang itu inilah painting the sky ya. Seperti itu. Nah sekarang memang di Kuala Lumpur mentereng itu ininya. Ini benar-benar geras. Kita dengarnya aja udah mentereng ya. Begitu di Kuala Lumpur ya itu betul lapangan, Pak. Iya. Itu bahkan pertama kali saya mendarat di Kuala Lumpur, pada saat itu ada kasus warga negara kita meninggal di kantor polisi Malaysia. Oh, baru mendarat itu Bapak? Baru mendarat. Yuk, pesen. Pulang lagi? Enggak, maksudnya. Langsung. Nggak nyerah dah gitu. Baru nyampe. Baru juga nyampe. Baru nyampe banget nih. Gitu. Saya balik lagi deh. Iya, nggak bisa nih. Oh, langsung ada kerjaannya langsung. Iya. Ya ampun. Jadi nggak berapa lama disuruh sama pimpinan, yuk cek jenazahnya. Gitu. Karena kan kita harus antisipasi ini meninggalnya kenapa nih? Jangan sampai karena ada penyiksaan. Iya. Nah, ketika cek, ternyata memang tidak ada penyiksaan, itu karena serangan jantung pada saat itu. Oh, tapi udah di kantor polisi posisinya jenazahnya. Sudah di rumah sakit waktu itu. Iya. Itu pertama kali saya berhadapan atau menangani jenazah kan? Jenazah iya. Dan jenazah utuh. Artinya memang karena serangan jantung ya. Iya. Tapi malamnya itu nggak bisa tidur saya kan. Aduh, didatengin nggak ya? Terus ya? Didatengin nggak ya? Iya. Nah, karena tadi kan 12 tahun berkarir kan nggak ada urusan sama jenazah. Benar. Kenapa tiba-tiba jadi ada jenazah? Iya. Tapi ya itulah ya. Setelah itu macam-macam jadinya. Setelah itu, jadi ke kamar jenazah itu sudah jadi hal yang jadi sering Pak? Rutin. Karena jumlah kematian WNI di sana kan relatif tinggi. Karena penduduknya. Iya, karena WNI-nya banyak ya. Karena WNI-nya banyak di sana. Seperti itu, karena sakit atau apa. Ada juga karena korban kriminalitas. Iya. Atau kapal tenggelam. Saya sampai seminggu pernah di kamar jenazah untuk bantu identifikasi saudara-saudara kita yang tenggelam di kapal ilegal gitu ya. Yang identifikasi tuh dari Kemlu? Ada tim DVI. Iya. DVI-nya dari Malaysia. Karena jumlahnya banyak waktu itu. Iya. Waktu itu kapal ilegal itu kapal pong-pong itu ya paling cuman kapal ilegal itu kapal kita tapi kapal Indonesia. Kapal Indonesia. Jadi ngirim orang ke sana. Waktu itu dia dari Malaysia mau pulang ke Indonesia. Mau pulang ke Indonesia justru. Oke. Membawa penumpang ilegal. Ya. Waktu itu kita pikirkan dengan besaran kapal itu ya paling cuman 30 orang diisi sampai hampir 100 orang. Waktu kapal. Jadi tidak perlu ada badai, kapal itu akan tenggelam dengan sendirinya di tengah laut itu ya, betul, karena goyang-goyang, air masuk, panik, tenggelam. Kita tidak pernah tahu berapa jumlah pastinya karena tidak ada manifest, karena kan namanya ilegal gitu ya. Benar. Kita hanya tahu yang muncul jenazahnya ada 64 kalau nggak salah waktu itu. Yang selamat 20. Ada yang selamat. Nah, dari 64 itu kan sudah ada yang seminggu di laut itu ya. Kita harus bawa ke darat, terus kita bantu identifikasi dengan tim DVI dari Malaysia dan juga DVI dari Polri. Kita undang. Polisi dari sini juga. Kan harus identifikasi juga. Berarti walaupun itu ilegal, kita negara bertanggung jawab juga Pak sama itu. Jadi selama statusnya adalah warga negara Indonesia, mau dia ilegal, legal, mau dia benar, mau dia salah. Selama WNI kita bantu. Berarti ini ada tapi semua. Memang bantuannya tentu kita ini sekaligus menyampaikan penjelasan, edukasi. Bantuannya adalah memberikan pendampingan. Jadi ketika ada warga negara kita yang melakukan tindakan kriminal di luar negeri, tugas kita adalah mendampingi dan memastikan hak-haknya dipenuhi secara adil di negara setempat. Hak mendapatkan penerjemah, hak mendapatkan pengacara, terus hak mendapatkan perlakuan yang adil, tidak ada penyiksaan dan sebagainya. Tapi masalah substansi hukumnya, dia salah atau benar, itu itu adalah kedaulatan dari pengadilan setempat. Dan kalau ternyata dia secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal, dihukum, ya itulah keadilan.
tugas perwakilan RI itu bukan membebaskan. Nah, persepsi publik selama ini adalah bela dong. Bebaskan. Bukan. Kalau salah mah ya udah diadili sesuai ininya. Kalau dia sana membunuh di Indonesia saja membunuh ditangkap. Jadi tidak ada impunitas buat warga negara kita yang melakukan tindakan kriminal. Kalau memang terbukti kriminal gitu ya. Pengacara siapa yang nyiapin, Pak? Pengacara ada yang dari kita untuk kasus hukuman mati. Ya, itu negara kita menyiapkan pengacara. Berarti ada standby terus, Pak, pengacara di sana. Kita namanya ada retainer lawyer. Jadi sudah kita sewa untuk selama setahun menangani semua kasus. Orang Indonesia tapi? Orang Malaysia. Karena mereka orang lebih ngerti ya, lebih ngerti hukum sama hukum mereka gitu ya. Dan mereka kan yang punya izin beracara. Yang kita sewa kan yang punya izin beracara. Jadi ada yang udah disewa per tahun untuk standby terus. Pak, ini kan bukan cuma kasus yang dihadapin yang berbeda, budaya kerjanya juga beda, Bapak dari Jenewa gitu terus sekarang ke sini, agak limbu nggak sih, Pak, ngeliat udah beda banget ini yang dikerjain, terus juga kan nggak ada bekal lah Bapak untuk ini kan, itu gimana Pak? Kalau baru nyampe udah tiba-tiba ke kamar jenazah. Gue biasanya juga diplomasi sama orang gitu. Gimana rasanya? Ngeliat salju. Diplomasi sama jenazah kan gitu. Akhirnya diplomasi sama jenazah itu gimana, Pak? Harus diakui memang berat. Memang berat ya. Karena tadi itu ya saya waktu itu kan terbiasa dengan audiens dan counterpart yang berbeda ya. Ketika masuk ke KBRI Kuala Lumpur pada saat itu dan harus menangani berbagai macam kasus yang begitu banyak gitu ya di Malaysia, pasti akan berdampak. Ada shock juga gitu. Ada shock gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya harus yakinkan bahwa ya inilah tugas seorang diplomat. Jadi harus full package ya. Kita harus siap dengan semua kemungkinan. Karena kan tugas diplomat ada 5. Pertama, representing, negotiating, informing, protecting, ya, dan kemudian promoting. Jadi marketing nggak ada, Pak? Promoting tadi. Promoting itu ya. Nah, protecting kan termasuk di situ. Jadi seorang diplomat Indonesia ya harus siap untuk penugasan dimanapun. Tapi sebenarnya kita dimodali nggak setiap diplomat Indonesia untuk siap di segala tempat? Waktu sekolahnya kah? Atau waktu pelatihannya kah? Itu disiapkan nggak, Pak? Kita kan evolving ya. Kita kan evolving. Jadi isu pelindungan WNI ya dulu ya itu ditangani oleh Direktorat Konsuler. Sama seperti negara lain. Jadi pelindungan WNI itu adalah kepala seksi di Direktorat Konsuler. Itu sebelum tahun 2001. Kemudian pada saat itu Pak Menteri Luar Negeri saat itu Pak Hassan Wiryuda melihat bahwa ini potensi permasalahannya banyak kan makin besar ya. Karena makin banyak WNI yang berangkat ke luar negeri. Maka perlu dibangun sebuah eselon 2 khusus. Jadi yang tadinya level eselon 4 dinaikkan ke eselon 2, ada direktorat khusus. Nah, disitulah kemudian kita mulai bangun mindset mengenai isu pelindungan WNI. Nah, pada saat saya dulu masuk ke Kemlu, ini kan baru terbentuk ya. Jadi yang diajarkan pada saat itu adalah yang memang yang bagaimana negosiasi. Nah, untuk yang isu-isu perlindungan WNI itu belum banyak diajarkan pada saat itu. Jadi pada saat saya ke Kuala Lumpur, I have no idea gitu ya. Waktu itu saya lihat jenazah, ini jenazah diapain? Harus ngapain? Maksudnya gue ke kantor polisi, gue ngapain ya? Gitu kan nggak ada trainingnya. Nah, sekarang belajar dari situ. Nah, kita sekarang sudah bangun sistem pendidikan kita. Teman-teman yang bergabung di Sekolah Dinas Luar Negeri sekarang dapat materi mengenai pelindungan WNI yang ekstensif. Berarti kerja sama Kemenaker segala macam gitu Pak. Kita kan akan melibatkan banyak kementerian lembaga. Dulu teman-teman Sekdilu itu dimagangkan itu di pos-pos namanya pos Dunhill lah ya. Pos Dunhill. Dunhill itu kan London, Paris, New York. Oke. Nah, tahu nggak Dunhill? Merek rokok. Dan rokok tuh di bawahnya ada tulisannya London, Paris. Emang ya? Iya. Ada ya? Iya. Dan Hila tahu, tapi tulisan itu nggak tahu. Nah, sekarang teman-teman Sekdilu yang baru saja selesai mereka. Menjelang kelulusan mereka dimagangkannya ke Malaysia.
untuk menangani langsung isu perlindungan WNI agar mereka terpapar sejak awal bahwa tugas mereka itu adalah memberikan perlindungan kepada WNI. Jadi kita memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sejak awal. Sejak awal ya. Bahkan sebetulnya kayak kemarin ya dengan Mas Yoki ya, kami juga ke kampus seperti itu. Kami sampaikan bahwa being a diplomat is not about all fancy things. Ya, meetings. Makan malam, party gitu, terus kemudian bisa bicara dengan flag Indonesia. Itu tapi it's not about that ya. Bukan hanya itu saja, kita pun juga punya isu pelindungan yang mengharuskan kita untuk turun ke lapangan. Jadi harus siap sejak awal. Itu yang ingin kita tumbuhkan lewat pendidikan berjenjang yang ada di Kementerian Luar Negeri saat ini. Termasuk tadi pemagangan. Di awal-awal sudah kita paparkan dengan isu-isu pelindungan agar mereka siap mental. Di perwakilan kan nggak cuman pos-pos yang London Paris New York ya. Kita punya Kabul, kita punya Baghdad, yang itu diklasifikasikan sebagai pos berbahaya. Kita punya klasifikasi pos archipos namanya. Itu kan harus diisi. Jadi kita harus siapkan mental ya diplomat kita untuk siap tugas dimanapun. Dan memang sejak awal sudah diminta tanda tangan, bersedia ditempatkan dimanapun dengan segala resikonya. Nah itu yang kita pelajari sehingga alhamdulillah saat ini karena sistem pendidikan untuk isu-isu pelindungan WNI sudah established ya, kita harapkan akan lebih smooth ke depan. Berarti terus berkembang ya Lang ya, termasuk tergantung perkembangan dunia jadinya ya. Betul. Kayak misalnya dulu mungkin isu perlindungan WNI nggak terlalu banyak di Kamboja gitu, karena masih sepi. Nah sekarang lagi rame itu di situ berarti Pak. Betul. Online scam ini kan kasus baru ya, dan baru muncul tahun 2020. Pada saat itu baru 15 kasus yang ditangani oleh KBRI Phnom Penh. Saat ini jumlah total kasusnya sudah mencapai 10.000. Yang tadinya hanya di Kamboja, sudah menyebar ke 9 negara lain. 9 tuh mana aja? Jadi selain Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina. Terus ada 3 lagi yang non ASEAN. Kami catat kasusnya di UAE, Afrika Selatan, Belarus. UAE apa kasusnya Pak? Oh jauh banget. Sama. Jadi modus-modus online scam center ini. Nah, ntar Bapak akan ke sana nih Pak. Iya. Udah dipelajari itu Pak berarti. Udah. Kita kan kerjasama juga dengan. Oke, kita tes. So-soan. Sekarang namanya apa sih Pak? Kok PEA bukan UAE? Bahasa Indonesia, PA. Enggak, bukan bahasa Indonesianya Uni Emirat Arab. Persatuan Emirat Arab. Oh, selama ini saya kira bahasa Indonesia Uni Emirat Arab. Bahasa Inggrisnya kan United Arab Emirates. UAE. Indonesia UEA. Ternyata bahasa Indonesianya Persatuan Emirat Arab. PEA. PA. Oh gitu. Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab. Kapan mau berangkatnya nih Pak? Kalau menurut tiket udah, karena siapa yang ngomong di sini? Apa Pak Norman yang ngomong? Kalau tiket belum ada, ya jangan terlalu bikin selamatan, yang terlalu nanti dulu aja gitu ya. Tiket udah ada Pak? Belum. Oh belum. Tapi ada gambaran isu-isunya kapan berangkatnya Pak? Ya mungkin kalau lancar nanti akhir Oktober. Awal November. Awal November. Ya. Oke, jadi ada di PEA. PEA. Itu di mana Pak kantornya Pak? Berarti KBRI itu di Abu Dhabi. Ibu kotanya itu Abu Dhabi Pak. Abu Dhabi dong. Ya, jadi ini kan semacam negara federal ya, namanya Emirat. Ada 7 emirat yang ada di sana. Nah, salah satu emirat yang terbesar itu adalah Abu Dhabi. Abu Dhabi itu emirat sebetulnya. Dubai nomor 2 yang terbesar. Kota besarnya. Ibu kota Abu Dhabi. Ibu kota Abu Dhabi. Dubai itu adalah kota bisnisnya lah ya. Dubai itu kota bisnisnya. Abu Dhabi adalah ibu kotanya. Iya. Ini hanya di PEA Pak. Nggak negara-negara sekitar atau cuman handle PEA? Ya, saya hanya handle PEA. Oh, PEA aja memang. Kami kemarin bulan Januari di Abu Dhabi 9 jam, Pak.
transit. Oh ya, nggak keluar bandara. Iya. Iya kita. Jam belasan lah. Yang pulang 9, iya belasan dia. Iya lebih. Iya. Di bandara doang tapi Pak. Di bandara. Mahal banget bandaranya. Mau pulang iya. Mau jajan mahal. Mau jajan mahal, apa-apa mahal. Kayak mahal banget dia. Tapi kalau ke tukang pijat refleksi orang Bali, Pak. Bener. Iya, di situ banyak di bandara. Di bandara. Kami refleksi, ya orang Singaraja ternyata. Iya. Di bandara. Kita udah ngomong-ngomong bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia. Ya, orang Bali orang Bali ternyata. Iya. Di sana WNI berapa banyak Pak di PEA? Ada 78.000. Wah lumayan. Sama aja ribet juga dong nih Pak pekerjaannya. Iya dong Pak. Gitu Pak. Selain domestic sector, yang banyak juga adalah yang expat. Jadi yang oil and gas. Oh banyak di situ banyak ya. Situ. Jadi kebanggaan juga ya bagi kita bahwa banyak WNI kita yang ekspatriat yang memang high skill. Iya. Itu bekerja di sana. Kayaknya Dubai juga banyak yang ini deh hospitality juga banyak kayaknya orang kita. Di situ. Di hotel Jadi ke depan memang arah kita adalah bagaimana membuka akses pasar ya. Iya. Selain tentu untuk ekonomi perdagangan, yang jasa juga dalam konteks ini adalah pekerja migran kita untuk yang skill. Tugas tadi kan salah satunya promoting ya Pak, diplomat itu ya Pak. Iya. Nah, kalau di PEA ini apa yang bisa dipromot Indonesia Pak untuk banyak sekali. Kalau kita lihat ya secara geografis saja tadi di petanya. Coba lihat tadi peta. Lokasi Uni Emirat Arab ini kan sangat strategis ya. Dia ada di jalur perdagangan dunia. Oh lautnya dan juga jalur lautnya. Ini jalur perdagangan energi dunia. Seperti itu. Jadi dan kemudian dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia kan juga ada di jalur perdagangan internasional. Jadi dua negara ini kalau nanti kita bisa hubungkan dengan baik, ya, akan bisa menjadi hub ya, ekonomi di banyak wilayah. Jadi peran Uni Emirat Arab itu bisa menjadi hub bagi kita untuk negara-negara lain di Timur Tengah. Timur Tengah. Bukan hanya Timur Tengah, tapi juga menjadi hub menuju ke Eropa dan juga ke Afrika. Iya ya, di sana betul, ya. Betul. Ya. Udah Afrika. Udah Afrika kiri. Apalagi kalau masalah dalam konteks perdagangan energi ya, pasti akan lewat di selat situ. Iya. Suez. Kan situ kan produksi-produksi di Kuwait, Iran, Irak kan akan lewat situ semua di Teluk Persia. Seperti itu. Iya. Jadi banyak hal kesempatan ya yang bisa kita gali, kita eksplor dengan Uni Emirat Arab untuk bisa menghubungkan ekonomi dua negara. Kita punya target ya sesuai dengan Astacita Bapak Presiden, kan target pertumbuhan 8%. Nah 8% ini bagaimana cara menumbuhkan ini? Kan kalau kita lihat dari komponen-komponen yang membentuk sebuah pertumbuhan ekonomi, kan selain ada domestic consumption, ya government spending, yang itu sifatnya mungkin terbatas, yang kita ingin dorong adalah investment, ya dan juga ekspor, impor. Nah harapan kita investment bisa masuk dari UAE ke kita karena sovereign wealth fund-nya UAE adalah salah satu yang terbesar di dunia. Nah kita tinggal channeling nih di mana sektor-sektor yang juga menjadi perhatian UAE di Indonesia seperti energi terbarukan dan lain sebagainya, itu yang bisa kita. Tapi sekarang udah ada Pak, maksudnya investasi dari si PEA ini di Indonesia. Ada. Yang di Cirata? Itu apa? Itu yang solar panel. Itu investasi di UAE. Selain minyak, dia punya sumber daya lain nggak sih Pak? Si UAE ini? Pasir. Pasir ya. Paling tidak salah satunya ya dia dari posisinya udah strategis, berarti dia bisa dilewati orang, paling nggak dari itu aja dia punya income gitu ya Pak ya. Tapi sumber daya alamnya apa sih Pak si UAE ini? Mayoritas memang minyak. Masih minyak ya? Tapi kemudian dia kan juga melakukan transformasi ekonomi bahwa tidak hanya rely on kepada oil and gas saja, yang itu sifatnya akan habis ya. Dia sudah mengembangkan ekonomi-ekonomi seperti pariwisata terus kemudian keuangan seperti itu. Itu yang kemudian membuat
UAE tumbuh berkembang begitu ya? besar. Ya. Tadi dapat info itu dubes sebelumnya dari 2016 di situ, Pak. Iya, betul. Berarti 2 kali masa. Kalau dubes itu ada masa jabatannya nggak sih, Pak? Durasinya, Pak? Biasanya 3 tahun. 3 tahun. Hanya memang 3 tahun sekarang adalah tidak pulang sampai ada pengganti. Ya, jadi tidak agar tidak kosong terlalu lama. Ya, jadi menunggu penggantinya tiba. Lah ini lama dia. Ya, 2016 sampai 2025. Ya, untuk dubes Pak Hussein Bagis memang diperpanjang. Ada penugasan dari Bapak Presiden untuk diperpanjang. 10 tahun hampir di PA. Udah bahasa Arab mimpinya. Bahasa Arab, iya udah mimpinya udah bahasa Arab itu. Mimpinya udah bahasa Arab. 6 lah ya. Ada kalau begitu Pak, kita dikasih target gak sih sebagai duta besar Pak? Targetnya ini, KPI-nya lah. Oleh ini dalam setahun harus ini, dalam 2 tahun harus ini, ada gitu Pak? Jadi sehari setelah pelantikan oleh Bapak Presiden, keesokan harinya Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan yang kita sebut sebagai kertas tugas. Nah, kertas tugas itu adalah target-target yang harus dicapai oleh duta besar selama masa penugasan. Ada gitunya juga ya. Untuk semua isu ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, perlindungan. Perdagangan juga Pak, harus dapat segini gitu. Ada angka kalau perdagangan tuh Pak? Atau masih sebutnya menjalin lebih bagus? Atau memang ada angka yang harus dicapai? Memang formulasinya sifatnya kualitatif, ya, tapi tentu kita juga harus bisa mencapai, kan angka-angka itu kan sudah terlihat ya dari berbagai macam perkembangan saat ini. Tugas kita pasti meningkatkan. Jadi tidak hanya mempertahankan, tapi harus meningkatkan. Dan saat ini hubungan ekonomi kita dengan UAE meningkat relatif pesat ya. Apalagi saat ini kita sudah punya Indonesia UAE CEPA. Economic Partnership Agreement. Yang itu kita harapkan bisa semakin mendorong relasi ekonomi yang lebih dalam. Jadi targetnya bukan kuantitatif ya, tapi kualitatif, tapi bisa dibandingkan dengan angka-angka tahun-tahun sebelumnya gitu. Betul, Pak ya. Nggak kayak pertumbuhan ekonomi kita pengen 8%. Itu nggak ya, kalau di target-target di duta besar nggak kayak begitu ya Pak ya? Tapi sekali lagi, memang kuantitatif itu tidak bisa dihindarkan. Karena indikatornya itu ya, berhasil atau tidaknya ya. Betul. Kalau kemarin ekspor bisa 10, giliran lo dubes kenapa jadi cuma 8 misalnya gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Bentar lagi berangkat Pak Dubes. Iya. Kemarin kita baru farewell dinner sama Pak Norman, karena Pak Norman akan jadi konjen. Betul. Konjen. Hari ini berangkat ya? Hari ini berangkat ke Kinabalu. Kota Kinabalu. Nah, Pak Yuda juga katanya dulu sebenarnya pengen di Malaysia. Ambasador di Malaysia. Iya. Udah sampai tahap mana gitu, Pak? Kok jadi nggak jadi gitu? Jadi memang pada saat itu dari Bapak Presiden sebelumnya Pak Jokowi sudah menyampaikan total ada 46 nama calon duta besar kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Ya. Nah, kemudian dari 46 itu ada 13 pos yang memang tidak dibahas. Namun di carry over ke pemerintahan yang baru di Bapak Presiden. Termasuk Malaysia. Termasuk Malaysia. Kenapa begitu udah ke Pak Prabowo jadi pindah ke PA? Ya, tentu ada berbagai macam pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentunya ya. Kita nggak tahu juga itu Pak ya. Nggak tahu kenapa kita dipindah ke sini, pindah. Kalau dari kita kan teknokrat ya. Jadi kita diperintahkan di mana kita harus ya. Berarti sama seperti awal masuk Kemlu kan, tanda tangan. Siap ditempatkan di mana aja. Iya. Berarti pernah ditempatin di mana tadi, di Kuala Lumpur tuh mempersiapkan UAE. Karena kan udah ngurus WNI, sini kan juga WNI banyak. Iya, juga sama. Karena jadi pengalamannya pas nih Pak. Dagang juga di sana
pasti banyak nih WAE. Iya. Masalah perdagangan, masalah perlindungan WNI juga banyak. Gabungan dari yang udah pernah ya berarti. Iya, gitu. Mungkin Pak Prabowo mikirnya gitu ya Pak ya? Iya. Nonton pasti lah Pak Prabowo ini. Nonton. Iya, duta besar gua udah ke HOI. Katanya nanti Bapak akan di-invite ke grup HOI, Pak. Oh, ada Ambasador HOI. Iya. Kemlu HOI. Kemlu HOI. Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir nih, Pak. Kalau di fit and proper test sama DPR, ya. DPR-nya ini Komisi 1. Ya. Orang-orangnya menurut memang kompeten gitu, Pak, untuk memfit proper test diplomat gitu, Pak. Iya, pastinya. Kalau menurut Bapak ya. Kan ya, ada nggak orang-orang yang udah apa mendingan kami? Maksudnya kan nggak ada. Iya kan dia juga nggak punya pengalaman gimana di luar negeri itu anggota-anggota gitu di fit and proper test siapanya Pak? Jadi kan pastinya setiap anggota DPR kan juga memiliki tim ahli. Iya. Mereka akan memberikan feeding. Oke. Feeding dan kemudian tentu diolah oleh anggota parlemen dan pada saat fit and proper test akan ditanyakan. Itu jadi kayak apa sih Pak? Pada saat fit and proper test memang pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya, tajam-tajam. Bentuknya tuh kayak sidang skripsi gitu Pak ya? Bentuknya gimana sih? Tapi memang dijadikan satu ya. Oh, rame-rame ya? Ini yang calon-calonnya. Ya, ada waktu itu ada sekitar 6 kalau tidak salah ya. 6 dikasih waktu hanya 7 menit untuk paparan. Dan itu betul-betul di waktu. Di waktu. Nggak boleh lebih. Timernya ada. Jadi harus menyampaikan visi misi sudah tidak ada karena visi misi sekarang adalah visi misi Bapak Presiden. Tugas kita adalah bagaimana kita mengimplementasi visi misi. Apa strateginya. Itu yang harus disampaikan dalam waktu 7 menit. 7 menit. Nah, setelah itu baru dilakukan tanya jawab. Kayak Squid Game. Ada waktunya. Iya. Tapi pertanyaannya tajam-tajam Kak. Maksudnya ini memang wah ini sih orang yang ngasih pertanyaan orang yang ngerti tentang tugas-tugas luar negeri gitu Pak. Karena kan pasti mereka juga sudah mempersiapkan. Kan kita harus menyiapkan juga. Jadi sebagai bahan fit and proper tersebut, masing-masing calon duta besar harus menyiapkan paper. Menyiapkan paper dan itu akan dibaca kan? Iya. Dan kemudian akan ditanyain soal itunya. Sekaligus tentu mereka juga sudah punya feeding ya. Berbagai macam informasi. Kalau kayak gitu udah tahu calon negaranya ya? Sudah kan. Jadi pada saat diajukan itu sudah dengan akan ditempatkan di mana? Kan sejak awal kan memang melalui surat Presiden, Bapak Presiden kepada DPR itu mencantumkan calon dan negaranya. Keluarga ikut semua nih Pak? Insya Allah. Hanya yang paling gede kan sudah kuliah di Jogja, gitu ya. Jadi tetap UGM juga Pak? UGM. HI Pak? Psikologi. Psikologi. Jadi kalau bapaknya stres gitu, gratis kami nanti. Ngomongnya. Konsultasinya. Tapi nggak boleh kalau keluarga Pak. Oh iya benar, katanya psikolog nggak boleh sama yang kenal. Oh gitu ya? Iya, nggak boleh sama yang kenal. Jadi teman nggak boleh, saudara nggak boleh. Apalagi bapak datang ke anak nanya gitu, tahu apa sih lo? Bapaknya gitu ya? Lu aja jadi begini gara-gara gua. Ya, kan bapak yang kuliahin gimana sih? Sosok nasihatin lo. Iya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Siap. Sehat selalu, mudah-mudahan semuanya lancar. Semoga lancar, semuanya berangkatnya. Iya. Segera berangkat. Di sananya juga lancar. Di sana lancar, bisa mencapai target yang kualitatif walaupun ditentukan oleh nilai-nilai kuantitatif. Iya. Makasih ya Pak Yuda ya. Sehat salam buat keluarga ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends, tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa kalian? Emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.